Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 146. Jika kau benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu, silakan lanjutkan ke aula utama di lantai bawah dan tangkap salah satu petugas kebersihan. Mereka akan dapat memberitahumu untuk membeli saham internet jika kau ingin mendapatkan uang. Mitch mencibir sambil menatap Jasper. Wajahnya dipenuhi dengan tatapan mengejek dan menghina. Adalah satu hal jika kau bisa menghasilkan uang tanpa belajar tentang saham. Namun, kemampuanmu dalam memilih saham sampah cukup mengesankan. Ya, Densen Wintech ini adalah perusahaan milik Langdon yang maha kuasa. Tetapi pencapaian mereka tahun ini tidak terlalu bagus. Mereka telah kehilangan miliaran terus-menerus dan hampir terdaftar sebagai saham sampah. Semua orang mati-matian berusaha menghindarinya. Tetapi kau berbeda dari mereka. Kau tidak terganggu dan bahkan bergegas membeli mereka dengan bodoh. Semakin banyak Mitch mengatakannya, semakin lucu dia melihatnya. Pada akhirnya, dia dengan murah hati tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa kau menyesal? Tidak masalah. Jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Aku akan memberimu kesempatan kedua untuk memilih lagi." Hahaha, begitu Mitch mengatakannya. Tatapan semua orang yang tertuju pada Jasper menjadi jauh lebih curiga. Meskipun Mitch adalah orang yang arogan, semua orang di sana adalah seorang profesional di bidangnya dan tahu bahwa komentar Mitch masuk akal. Tahun ini, pencapaian Densen Wintech sangat buruk sehingga membuat semua orang kecewa. Beberapa proyek besar di bawah bisnis mereka berakhir dengan kerugian tanpa keuntungan. Beberapa hari yang lalu, laporan keuangan mereka keluar dan mengungkapkan berita besar Densen Wintech telah kehilangan 2 miliar di paruh pertama tahun ini. Hal ini menyebabkan nilai saham mereka turun drastis. Saat ini, tidak ada yang akan membeli saham Densen Wintech. Namun, Jasper memilih merogoh kocek 100 juta penuh untuk membeli Densen Wintech. Bukankah ini langkah gila? Apalagi yang bisa terjadi? Bahkan Henry dan Anna mulai curiga pada Jasper. Bertanya-tanya apakah dia salah menganalisisnya. Henry berkata kepada Jasper, "Apa kau membuat pilihan yang salah? Mengapa tidak memilih lagi? Aku mungkin tidak tahu banyak tentang saham, tapi aku tahu tentang Densen Wintech. Itu adalah perusahaan milik putra kedua Yo, Kaiden. Tahun ini, mereka menderita kerugian yang mengerikan. Jangan bilang kau tahu bahwa kedua Langdon ini memiliki konflik dan saling bertentangan. Maka kau sengaja memilih saham Densen Wintech." Anna mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pendapatnya jelas sama dengan pendapat Henry. "Aku tidak perlu memilih lagi. Aku punya alasanku sendiri." Jasper melambaikan tangannya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Ada banyak hal yang terjadi begitu saja. Apa kau membuat pilihan yang salah? Mengapa tidak memilih lagi? Aku mungkin tidak tahu banyak tentang saham, tapi aku tahu tentang Densen Wintech. Itu adalah perusahaan milik putra kedua Yo, Kaiden. Tahun ini, mereka menderita kerugian yang mengerikan. Jangan bilang kau tahu bahwa kedua Langdon ini memiliki konflik dan saling bertentangan. Maka kau sengaja memilih saham Densen Wintech." Anna mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pendapatnya jelas sama dengan pendapat Henry. "Aku tidak perlu memilih lagi. Aku punya alasanku sendiri." Jasper melambaikan tangannya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Ada banyak hal yang terjadi begitu saja. Setiap orang memiliki kekurangan mereka, dan tidak ada artinya untuk mengatakan banyak hal sebelum masalah tertentu terjadi." Dibandingkan dengan penjelasan menyeluruh, Jasper lebih suka menggunakan tindakan untuk menjelaskannya. Itu akan menghemat waktu dan tenaga. Plus, efeknya jauh lebih baik. Mereka yang menerapkannya tahu yang terbaik. "Online, perdagangannya sukses," kata Zack sopan. Jasper mengangguk. Dia puas dengan Zack, yang tidak membuang waktu dan melakukan pekerjaannya dengan tegas. Mitch tertawa dingin ketika dia melihat pilihan Jasper dan berkata dengan hati-hati, "Kau benar-benar tidak takut jika kau masuk lubang. Bersiaplah untuk merangkak di sekitar bursa efek. Aku harap kau masih memiliki kepercayaan diri yang kau miliki saat ini." Waktu terus berlalu. Saat siang hari dan pasar hampir tutup, hasil kedua pria itu dari pagi disajikan.
Tuan Mitch Langdon. Saham perusahaan internet masih tes naik, terutama cara Freenet yang melonjak. Pilihanmu di Suni Internet telah meningkat 3%, dan cara Freenet naik 5%. Kesimpulannya, kau mendapat untung 8 juta. Manajer yang memimpin tim perdagangan berkata kepada Mitch sambil merasa kagum. Hasil seperti itu membuat semua orang di ruangan itu terkesan. 8 juta tidak layak disebut, terutama untuk orang kaya seperti Lau bersaudara dan Mitch. Namun, itu adalah modal 100 juta, dan itu adalah hasil sepanjang pagi. Mampu menghasilkan 8 juta dalam satu pagi adalah berita besar yang akan menarik semua orang, dimanapun berita itu disebarkan. Hehe, Mitch tertawa dan berkata, saham yang aku pilih hasilnya bagus. Masih akan naik di sore hari. Ini tidak layak disebut, seperti yang dia katakan. Mitch menatap Jasper dan berkata dengan senyum dingin, bagaimana kabar Densen Wintek? Manajer di bawah Mitch melirik Jasper dengan nada mencemooh dan berkata, Densen Wintek turun sepanjang pagi. Namun, tepat ketika pasar akan ditutup, itu naik sedikit. Saat ini, Tuan Jasper Line memiliki beberapa keuntungan juga. Keuntungannya berjumlah sekitar 10.000. Mitch tertawa terbahak-bahak. 10.000. Apa aku salah dengar? Keuntungan dari investasi modal 100 juta tidak bisa hanya 10.000. Jasper, kau benar-benar luar biasa. Hahaha. Bab 147 di pihak Jasper. Henry dan Anna tidak terlihat terlalu baik tentu saja. Mereka mendukung Jasper. Tetapi kenyataan memberi mereka perasaan bahwa mungkin Jasper telah membuat pilihan yang salah. Pada saat itu, Jasper tiba-tiba bangkit dan berjalan ke pintu. Ada apa? Berpikir untuk melarikan diri. Mitch tertawa dingin seolah sedang menatap Jasper dari tempat tinggi, seperti seorang pemenang. Siapa bilang dia melarikan diri? Brengsek. Henry, dengan ekspresi geram, memelototi Mitch. Kami akan pergi makan. Jika kau khawatir, apa kau mau ikut? Ekspresi Mitch menjadi geram, dan dia berkata dengan nada tegas, Henry Lau, jangan terlalu sombong. Hah, Henry, yang menahan amarah yang mengalir dalam dirinya sepanjang pagi, sedang mencari saluran untuk melampiaskannya. Mendengar kata-kata itu membuatnya tertawa sinis ketika dia berkata kepada Mitch, aku pria yang sombong. Jadi apa yang akan kau lakukan padaku? Ayo pergi. Anna memelototi Henry, memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah dan mengikuti Jasper ke ambang pintu. Henry mengucapkan beberapa patah kata kepada Mitch, lalu berbalik untuk pergi. Dengan ekspresi tegas, Mitch mendengus saat melihat pintu ruang VIP ditutup. Kenapa dia repot-repot menjadi begitu sombong? Suatu hari, aku akan membuatnya menyesal. Tuan Langdon, bagaimana dengan kita? Manajer bertanya dengan hati-hati. Kirim seseorang untuk mengantarkan makanan. Kita tidak akan keluar. Aku akan menunggu mereka di sini. Aku ingin melihat mereka kembali dengan wajah berkaca-kaca dan berlutut di depanku, kata Mitch dingin. Di sebuah hotel di dekat Bursa Efek, Jasper mengambil waktu manisnya untuk makan. Sama sekali tidak khawatir. Henry tidak tahan lagi dan berkata, Jasper, apa yang akan terjadi di sore nanti? Seolah Jasper tidak mendengarnya, dia memerintahkan pelayan untuk mengubah saluran televisi ke saluran keuangan. Pada saat itu, layar menampilkan logo Densen Wintek, lalu wajah Kaiden, yang akrab dengan semua orang di kota Harbor. Hari ini, tujuan diadakannya konferensi ini adalah untuk memberitahu semua orang tentang berita. Proyek telekomunikasi yang dilakukan Densen Wintek di Eropa sebelumnya sukses. Densen Wintek telah resmi mendapatkan lisensi telekomunikasi di Eropa. Ini berarti Densen Wintek telah berhasil menjadi perusahaan keempat di Eropa yang menjalankan bisnis telekomunikasi legal. Ke depan, Densen Wintek akan menginvestasikan 20 miliar dan memasuki pasar telekomunikasi di Eropa dalam skala besar. Selain itu, kami telah memperoleh pinjaman 12 miliar tanpa bunga dari Chance Corporation. Dari segi saham, kami akan membeli kembali saham kami di pasar dan menjamin pemegang saham akan mendapatkan keuntungan. Konferensi itu diumumkan 2 jam lebih awal dibandingkan dengan sejarah yang diingat Jasper. Namun, itu tidak akan menyebabkan kerugian besar. Mulai dari hari itu,
Densen Wintech akan berbaris menuju posisi tinggi di industri telekomunikasi. Harga saham sebelum konferensi hari itu akan menjadi harga terendah Densen Wintech untuk 20 tahun mendatang, ada 26 batang naik terus-menerus, membuat Densen Wintech raja saham selama situasi yang menyedihkan dari kehancuran ekonomi untuk aspek internet selama tahun 2000 di kota Harbor. Kaiden. Karena gelombang perdagangan ini perlahan mulai menyandang gelar Superman kecil. Konferensi ini telah mengejutkan seluruh kota Harbor. Setidaknya pada saat itu, di ruangan tempat Jasper sedang makan, baik Henry maupun Anna merasakan sensasi kesemutan di kulit kepala mereka. Mereka memandang Jasper seolah-olah mereka sedang menatap hantu. Mereka bahkan curiga apakah Jasper adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan dari masa depan. Ini terlalu menakutkan. Atau apakah dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kaiden dan sudah lama diberitahu tentang berita orang dalam. Keduanya merasa tercengang dan bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, seolah-olah Jasper mengingat ucapan Henry sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Apa yang kau tanyakan sebelumnya? Bagaimana dengan sore nanti? Tentu saja. Kita akan menemukan tempat yang bagus dan menikmati pemandangan Tuan Muda Miclang dan merangkak mengelilingi bursa efek." Bab 148. Apa kau memiliki informasi dari dalam? Anna tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak akan ada penjelasan lain tentang bagaimana Jasper berhasil memahami waktu yang begitu sempurna untuk dirinya sendiri pada percobaan pertamanya. Dia baru saja membeli saham Denson Wintech pagi itu juga. Dan berita tentang kenaikan harga Denson Wintech di pasar saham kemudian muncul sore itu. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa saham Denson Wintech akan diperebutkan dalam keadaan positif seperti itu. Jika bahkan manajemen puncak Denson Wintech ingin membeli kembali saham mereka, bukankah itu membuktikan bahwa mereka tidak ingin orang lain mendapatkan uang ini? Para pemegang saham tidak akan memiliki keberanian untuk membeli saham dari investor jika bukan karena keuntungan yang sangat besar, yang merupakan paku di peti mati. Namun, tidak mungkin ada orang yang akan menjual saham mereka kecuali mereka gila. Anna tidak percaya jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tidak ada kebetulan seperti itu ada dalam kehidupan nyata. Dia memiliki informan di dalam, atau dia bisa memprediksi masa depan. Tidak ada penjelasan logis lainnya. Aku sedang membaca majalah di ruang VIP pagi ini dan kebetulan di majalah berita Eropa yang memuat cerita tentang bagaimana perusahaan telekomunikasi asli di Eropa sekarang mencari kerjasama dengan perusahaan di negara lain karena jaringan 2G menjadi lebih populer. Jadi, sangat penting bahwa perusahaan telekomunikasi baru masuk ke Eropa. Denson Wintech memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Dalam investasi sebelumnya yang membuat Denson Wintech kehilangan uang, mereka tidak berusaha untuk membeli perusahaan itu sendiri melainkan paten yang dimiliki perusahaan terkait teknologi 2G. Uang mungkin hilang dalam jangka pendek, tetapi paten ini akan membawa keuntungan yang tak terbayangkan dalam jangka panjang. Begitulah cara keluarga Langdon melihat berbagai hal. Dalam jangka panjang, keluarga Langdon akan mendominasi tata letak bisnis tingkat tertinggi dan menjadi salah satu keluarga terkaya di kota Harbor. Ekspresi wajah Henry membuatnya seolah-olah sedang mendengarkan cerita hantu saat dia menatap Jasper dengan kaget. Dia berkata, "Jadi, kau berhasil memprediksi bahwa harga Denson Wintech di pasar saham akan melonjak hari ini berdasarkan majalah murah yang dapat kau beli di mana saja di jalanan. 90% dari itu, 10% lainnya didasarkan pada keberuntungan. Lagi pula, jika Kaiden kehilangan akal hari ini dan memutuskan untuk hanya mengadakan konferensi pers besok, aku harus merangkak di sekitar bursa efek sore ini bahkan jika harga saham melonjak besok." Jasper mengangkat bahu. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Lau bersaudara bahwa 10% ketidakpastiannya telah bertahan dalam ujian waktu. Lagi pula, harga saham Denson Wintech yang terus-menerus rendah di pasar saham terbukti menjadi penghalang bagi Kaiden untuk membuktikan kemampuannya. Dengan demikian, ia terus membuktikan bakatnya dalam bisnis dengan segala sesuatu yang berkinerja baik. Kaiden tidak memiliki kesabaran untuk menunggu, dan Jasper telah menjadi pemancing yang menunggu dengan sabar. Henry menghela napas puas. Dia tahu, dia sudah tahu,
Dengan mengikuti Jasper, pria itu pasti akan menunjukkan kepada lawannya satu atau dua hal. Dia tidak sabar untuk menghabiskan makanannya sehingga dia bisa kembali ke bursa efek dan melihat ekspresi di wajah Mitch. Dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengejeknya. Tidak, dia masih belum berpengalaman dan perlu belajar. Dia pertama-tama akan mengamati bagaimana Jasper berurusan dengan Mitch. Henry menjadi bersemangat ketika dia mengingat betapa sombongnya Mitch mengejeknya pagi tadi. Mampu membalas setelah dipandang rendah terasa menyegarkan seperti minum es di tengah gurun yang terik. Ketika rombongan kembali ke ruang VIP, ada sekitar 10 menit tersisa sebelum pasar saham dibuka untuk sore hari. Jelas bahwa Mitch, yang sama sekali tidak meninggalkan ruang VIP, tidak tahu apa yang baru saja terjadi sore itu. Dia menyilangkan kakinya di atas yang lain dan mengejek saat dia melihat Jasper masuk melalui pintu. Aku pikir kau ketakutan dan berenang kembali ke daratan. Jasper duduk dengan tenang di sofa saat dia berkata, kau mungkin tidak bisa melihatku berenang kembali. Tapi setidaknya kami akan senang melihatmu merangkak di sekitar bursa efek hari ini. Senyum di wajah Mitch perlahan menghilang saat dia menatap Jasper dengan dingin. Berkata, kadang-kadang aku tidak mengerti dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Tidak bisakah kau melihat fakta tepat di depan matamu? Aku menang. Kau kalah. Jika ada yang perlu merangkak, kaulah yang akan melakukannya. Bab 149 Jasper menatap penghitung waktu yang menghitung menit sebelum pasar saham dibuka dan berkata dengan tenang, apa waktunya sudah habis? Apa kau yakin akan tetap tersenyum pada akhirnya? Mitch mengejek dan berkata, menghayal. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura selama beberapa jam lagi. Ketika pasar saham tutup malam ini, aku akan menunggu untuk melihatmu merangkak keluar dari pintu ini seperti anjing yang menangis tersedu-sedu. Henry dan Anna merasa jauh lebih tenang sekarang daripada pagi ini ketika mereka cemas dan khawatir. Kenapa aku merasa ingin tertawa ketika melihat betapa gilanya Mitch sekarang? Henry berbisik sambil mencondongkan tubuh ke arah Anna. Anna mencondongkan tubuh dengan jijik dan berkata dengan kesal. Jangan terlalu dekat denganku. Apa yang harus diperhatikan tentang si idiot itu? Aku mengagumi Jasper Karema tidak kehilangan ketenangannya. Kau mungkin sudah menceritakan semuanya padanya sekarang jika itu kau. Sial. Kau tahu dia yang jahat, kan? Dia tidak memberitahu Mitch dengan sengaja sehingga dia akan lebih gembira. Semakin dia senang sekarang, semakin buruk dia nantinya. Cek-cek. Aku tidak sabar. Saat mereka berbicara, waktunya tiba. Sudah waktunya pasar saham dibuka. Pasar saham untuk kota Harbor mengalami perubahan besar begitu dibuka. Anak buah Jasper dan Mitch melaporkan semuanya dengan cepat. Saham Suni Internet turun saat pembukaan. Saham Carefree.net turun saat pembukaan. Kecelakaan itu masif. Tampaknya dana ditarik dari pasar. Terkejut, Mitch segera menoleh ke layar elektronik dan segera melihat bahwa dua saham yang dia investasikan sedang menurun pada saat itu. Bukan karena ada kabar buruk dari perusahaan juga. Sebaliknya, itu karena dana yang telah diinvestasikan di dalamnya diambil pada saat yang sama. Harga saham pasti akan tenggelam ketika dana ditarik. Apa yang sedang terjadi? Cari tahu untukku kemana dana itu pergi. Perasaan buruk merayapi Mitch saat dia berteriak. Namun, dia tidak perlu menunggu tim tradernya berbicara sebelum dia mendengar teriakan girang Zack Jensen dari tempat Jasper berdiri. Sahamnya naik. Sahamnya naik. Naik. Denson Wintech berkembang pesat. Sejumlah besar uang mengalir. Saham berhenti naik. Sudah berhenti naik. Hanya 10 detik sejak pasar saham dibuka dan berhenti naik. Puan. Denson Wintech sudah berhenti naik. Puan bisa merujuk pada Jasper dan Mitch. Namun, keduanya memiliki suasana hati yang sangat berbeda. Wajah Mitch pucat pasi, dan matanya yang melebar dipenuhi ketidakpercayaan saat tangannya bergetar. Dia menatap layar elektronik yang sudah beralih untuk menunjukkan saham Denson Wintech. Sedangkan Jasper, matanya berbinar seperti bintang saat dia menyesap es kolanya. Jasper berdiri dan berjalan ke tempat Mitch berada. Dia menatap garis yang melonjak begitu cepat hingga hampir keluar dari layar. Dia tersenyum ketika berkata, pasar saham tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya, kan? Tidak, itu tidak mungkin.
Gumam Mitch sebelum berteriak dengan gila. Ini tidak normal. Bagaimana bisa berhenti naik dalam 10 detik setelah pasar saham dibuka? Ini akan segera dimulai lagi. Itu pasti akan jatuh. Saham senilai 8,9 juta dolar tergantung pada harga ini sekarang. Dan lebih dari 30 miliar dolar saham dibeli ketika berhenti naik. Apa kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk membuat saham turun harganya ketika dibuka lagi? Saat suara Jasper meninggi, auranya langsung berubah. Dia tampak seperti raja saat dia menatap dingin pada Mitch, yang meratap dalam kekalahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Itu pasti penipuan. Bab 150. Bukankah kalian yang disebut anak-anak kaya selalu berbicara tentang keadilan pemenang? Kau yang kalah sekarang. Suara Jasper bergema di seluruh ruang VIP. Semua orang menatap Jasper seolah-olah dia adalah dewa. Meskipun Lau bersaudara sudah tahu sebelumnya, mereka masih tidak bisa menahan napas kagum ketika mereka menyaksikannya lagi. Dari mana Jasper mendapatkan keberanian dan pandangan jauh ke depan untuk membeli saham Denson Wintech? Perubahan berbahaya terjadi di antara para trader saat kemenangan diputuskan di antara keduanya. 3 trader yang dibawa Mitch bersamanya sebelumnya menatap Zack dan yang lainnya dengan tatapan jijik di mata mereka. Zack dan yang lainnya merasa kesal, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka karena perintah Jasper. Namun, semuanya berbeda sekarang. Jasper telah membalas dengan luar biasa, menendang Mitch dari langit hingga menjadi debu. Sekarang Zack dan yang lainnya yang berkokok kegirangan. Cak, kalian berdua. Perhatikan baik-baik. Zack menyilangkan kakinya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada kedua karyawannya. Saat kalian resmi debut dan menjadi manajer sepertiku, sebaiknya kalian memoles kacamata kalian agar tidak salah memilih bos dan mempermalukan diri kalian sendiri seperti orang yang aku kenal. Kata-katanya menyebabkan wajah 3 trader Mitch berubah menjadi warna merah yang jelek. Namun, Denson Wintech baru saja mengalami pertumbuhan besar yang bahkan tidak dapat disaksikan setahun sekali. Dan itu membutuhkan semua keberanian yang mereka miliki untuk membalas Zack dan yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Jasper telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mitch memelototi Jasper. Matanya merah saat dia berkata dengan dingin. Apa kau dapat informasi dari orang dalam? Apa Kaiden menyuruhmu datang untuk memancingku ke dalam jebakan? Jasper berkata dengan tenang. Terus kenapa kalau ya? Dan kenapa kalau tidak? Kemudian, Jasper berbalik ke arah Mitch dan berkata dengan tenang. Tidak peduli apakah itu jebakan atau bukan. Kau sudah kalah. Kau harus menepati janjimu karena kau sudah kalah. Melangkah menyingkir. Jasper terkekeh sambil berkata, merayap. Mulai dari sini dan jelajahi seluruh bursa efek. Kemarahan, penghinaan, rasa malu, dan kebencian. Tubuh Mitch bergetar sedikit saat berbagai emosi menguasai dirinya. Dia menggertakkan gigi, terjebak dalam dilema. Jika dia, Mitch Langdon, merangkak di sekitar bursa efek, dia tidak akan pernah bisa muncul di kota Harbor lagi. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Langdon, termasuk kakeknya, Wallace Langdon, akan menjadi bahan lelucon semua orang. Begitu dia merangkak keluar dari ruangan, dia akan melihat dirinya di halaman depan tabloid kota Harbor. Keesokan harinya, keluarga Langdon akan menjadi bahan tertawaan kota Harbor. Namun, jika dia tidak merangkak, tidak masalah jika tidak ada orang lain yang mengatakan apapun. Henry Lau sendiri akan dapat menyiarkan berita itu. Kemudian, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan menjadi orang yang tercela. Kedua opsi itu berujung pada jalan buntu. Mitch menatap Jasper saat dia berkata, jangan terlalu keras pada orang lain. Kau seharusnya tidak terlalu menekan orang seperti ini. Jasper mengejek ketika dia bertanya dengan acuh tak acuh. Jika aku terlalu menekan orang, bagaimana dengan tindakanmu? Ekspresi wajah Mitch menegang saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Jasper Line. Keluarga Langdon adalah orang penting di kota Harbor. Keluarga Langdon tidak akan pernah memaafkanmu jika aku merangkak keluar dari ruangan ini. Wah, Henry, yang benci mendengarkan hal-hal seperti ini, berkata dengan nada muram.
Kau membuatnya terdengar seperti keluarga kita tidak semuanya hebat. Jika keluarga Langdon jengkel, tidak ada masalah sama sekali. Haruskah aku membuat orang tuaku mengunjungi orang tuamu? Atau haruskah kita mengeluarkan senjata besar dan meminta kakekmu mengunjungi kakekku? Mitch mengepalkan tangannya sambil memelototi Jasper, mengabaikan apa yang dikatakan Henry. Namun, hatinya telah tenggelam ke dasar perutnya. Henry tidak akan bisa mewakili seluruh keluarga Lau jika dia sendirian. Tetapi karena Ana tidak keberatan, jelas bahwa keluarga Lau akan mendukung Jasper sampai akhir. Kemungkinan ini membuat Mitch gelisah. Jasper, pilih cara lain. Aku bisa memberimu kompensasi dengan cara lain. Suara Mitch berubah menjadi nada memohon. Dia telah memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk melewati rintangan ini dan kemudian kembali untuk membalas dengan kejam. Dia akan membiarkan bocah desa itu bersenang-senang sebentar sebelum dia mengambil kesempatan untuk mencabut nyawanya darinya. Kita bisa melakukannya dengan cara lain. Bibir Jasper melengkung ke atas membentuk lengkungan yang menakjubkan saat dia berbicara. Mitch merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia bersorak dalam hati ketika dia menyadari bahwa Jasper masih takut untuk menyinggung perasaannya. Sentuhan penghinaan muncul di mata Mitch saat dia berkata, "Katakan, berapa banyak yang kau inginkan?" Anak desa pada akhirnya akan tetap anak desa. Tidak ada yang berwawasan tentang mereka. Dan mereka dapat dibeli dengan sejumlah uang. Sepertinya itu hanya hari keberuntungannya hari ini.